Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku di sini. Aku Muhammad Renoval, mahasiswa Teknik Geofisika ITS dengan NRP 501 725 1010. Eh, di video kali ini agak berbeda temanya dari video-video sebelumnya karena biasanya kita mengoding, tapi sekarang kita mereview sebuah buku. Aku akan mereview sebuah buku yang cukup menarik ya, karena ini ada hubungannya sama jurusanku, di mana eh, bukunya itu berjudul Geophysics Very Introduction, karya dari William Lowry. Buku ini memberikan gambaran yang cukup singkat namun padat mengenai bagaimana ilmu geofisika itu kita gunakan sebagai geofisis untuk memahami gitu, untuk memahami bumi mulai dari struktur internalnya, gempa bumi, terus kayak misal kenapa sih kok ada medan magnet di bumi ini seperti itu. Eh, jadi buku ini tuh merupakan bagian dari seri Very Short Introduction yang diterbitkan oleh Oxford University Press ya. Tujuan utamanya dari buku ini adalah memberikan pemahaman tentang geofisika tapi eh, nggak yang ribet-ribet amat gitu. Jadi orang-orang awam, orang-orang yang apa ya kurang mendalami geofisika masih bisa memahami apa itu geofisika tapi secara umum dan secara general tapi tetap ilmiah. Nah, geofisika sendiri itu merupakan cabang ilmu yang kita memanfaatkan fisika pendekatan matematika untuk mengetahui bagaimana bumi itu bekerja. Jadi kayak misal kenapa sih kok bisa ada gempa bumi, kenapa bisa ada pergerakan lempeng, dan kenapa inti bumi itu sangat panas, kenapa inti bumi itu ada yang cair, dan lain sebagainya. Jadi fokus utama dalam review kali ini aku mau bahas 8 chapter utama yang ada di buku ini. Eh, jadi nanti aku akan menjelaskan kira-kira chapter pertama nanti bahas apa sampai chapter 8. Dan di akhir aku akan beri review untuk buku ini, kira-kira buku ini bagus nggak ya buat mahasiswa terutama dan kalangan-kalangan pelajar yang ingin mempelajari dan mengetahui bagaimana sih geofisika itu. Hmm, oke Kak. Biar nggak terlalu lama ya, biar kita lanjut langsung review ke chapter satu. Oke. Jadi di chapter satu itu judulnya apa itu geofisika atau apa itu geophysics. Nah, jadi apa sih sebenarnya? Hmm, tadi kan udah aku mention ya di awal kalau geofisika itu ilmu cabang yang mempelajari bagaimana kami sebagai geofisikawan itu memanfaatkan eh, ilmu fisika dan juga pendekatan matematika untuk mengetahui bagaimana sih bumi itu bekerja. Bagaimana bumi yang kita tahu bahwa ini benda mati, tapi dia itu bergerak setiap tahunnya, bergerak setiap saat. Kalau kalian tahu, eh, planet kita itu tidak statis ya, tapi dinamis. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti pergerakan lempeng, pemekaran lempeng samudra di Mid Ocean Ridge seperti itu, dan juga kejadian-kejadian seperti gunung meletus. Dan itu tidak luput dari bagaimana kami geofisikawan mempelajarinya seperti itu. Nah, dalam chapter satu ini terutama kita itu eh, dikenalkan di apa ya dikenalin lah bagaimana struktur dan struktur dalam bumi itu kayak gimana sih gitu. Terus menganalisis kenapa sih kok bisa ada gempa bumi. Terus ada eh, apa ya? Gimana kok ada namanya medan gravitasi dan magnet bumi serta kenapa geofisikawan itu bisa membantu para penambang yang mengeksplor sumber daya alam untuk bisa mengetahui di mana sumber-sumber trace minerals kayak emas, kayak tembaga, logam dan lain-lain sebagainya yang worth to find lah. Itu di mana tempatnya. Nah, kita geofisikawan itu belajar seperti itu. Nah, hal yang penting dalam chapter ini sebenarnya adalah geofisikawan itu tidak seperti eksperimen eksperimen seperti kayak profesor-profesor yang meneliti di laboratorium.
Tapi kita nggak bisa kayak gitu. Kita eh, menelitinya itu harus ketika terjadi fenomena fisika di dunia nyata. Contoh, kayak gempa. Nggak mungkin dong kita bikin gempa buatan skala 7 skala Richter gitu di Aceh untuk merecreate bagaimana kejadian itu terjadi di 2004 seperti itu. Nggak mungkin, karena itu akan berbahaya dan juga tidak apa ya, cost-nya akan sangat besar. Karena kita perlu meledakkan eksplosif dengan bom atom yang sedemikian rupa kuatnya. Jadi kita itu ilmuwan yang apa ya, menggunakan kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian alami untuk kita teliti seperti itu. Nggak bisa kita kayak ilmuwan kimia yang menyamburkan uh, apa ya, kayak senyawa-senyawa untuk menciptakan senyawa melihat reaksinya seperti apa. Kita nggak bisa. Kita harus menunggu kejadian alam itu terjadi seperti itu. Kemudian dalam chapter ini kita dijelaskan perkembangan teknologi itu ternyata nggak luput dari geofisika juga gitu. Dalam ilmu-ilmu yang lain juga sebenarnya uh, teknologi itu apa ya, membantu perkembangan uh, knowledge kita, perkembangan pendidikan kita dalam geofisika terutama ya, seperti kayak komputer, superkomputer, kemudian satelit untuk memetakan seperti itu sangat-sangat membantu ya. Salah satu contoh mungkin ini ya, untuk kalau kalian tahu meneliti suatu gempa itu nggak mungkin kita hitung secara manual. Karena apa? Karena eh, numeriknya itu sangat-sangat banyak dan juga sangat-sangat rumit. Nolnya itu banyak sekali. Nah, kalau misal kita pakai manual, tentunya errornya itu besar. Karena apa? Human error. Faktor manusianya sangat-sangat mempengaruhi. Nah, dengan adanya teknologi seperti superkomputer, dengan komputer yang sangat-sangat mutakhir seperti itu, tentunya akan mempermudah kami para geofisikawan untuk mempelajari dan meneliti bagaimana gempa, bagaimana eh, struktur bawah permukaan bumi itu seperti apa gitu kan. Nah, satelit juga seperti itu. Kalau misal kita memetakan dengan drone yang apa ya, cakupan wilayahnya kecil, itu mungkin butuh waktu yang sangat-sangat lama. Tapi dengan ada satelit, dengan kamera super super detail dan juga bisa menangkap wilayah yang sangat-sangat luas, tentunya itu akan mempermudah kita atau kami, mempermudah kami sebagai geofisikawan untuk mengeksplor gitu ya, memetakan seperti itu. Jadi chapter 1 itu sebenarnya cukup simpel ya. Kita hanya apa, mengenal bagaimana sih geofisika itu dalam dunia kerja, dalam dunia keseharian kita bekerja itu gimana gitu. Nah, kalau masuk ke chapter 2 ini, kita akan mulai mengenal rumah kita sendiri. Kita akan mulai mengenal rumah kita yang kita pijak setiap hari, yaitu apa? Planet Bumi. Nah, planet Bumi sendiri itu sebenarnya eh, planet yang cukup unik ya, karena eh, di antara jutaan planet yang telah diteliti dan dieksplor oleh para ilmuwan astronot, apa namanya, astronomi seperti itu, ternyata planet bumi itu benar-benar sangat langka gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa eh, the most rare materials in the universe must be apa, woods. Jadi bukan 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 berlian, bukan emas, bukan tungsten atau apapun itulah, tapi woods atau kayu. Jadi kayu itu sangat-sangat langka ya. Kenapa? Karena kayu itu tumbuh dari makhluk hidup, bukan dari benda mati, bukan dari asteroid yang menabrak bumi, bukan dari meteor yang menabrak bumi, tapi karena ada kehidupan di situ. Jadi woods itu sebagai the rarest materials in the universe. Itu cukup menarik ya. Nah, dari sini maka kita perlu meneliti kenapa planet kita benar-benar bisa cocok gitu. Kenapa planet kita itu punya kerak yang bergerak bla 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 seperti itu, banyak sekali kejadian-kejadian geologi yang rumit dan unik menyebabkan bumi itu memiliki lingkungan yang eh, bisa dikatakan sangat-sangat ideal bagi suatu makhluk hidup untuk bisa melangsungkan kehidupannya dan juga eh, kegiatan sehari-hari seperti itu. Beberapa poin penting yang ada di chapter 2 itu kita eh, diberitahu bahwa bumi itu usianya sangat-sangat tua ya.
ya sekitar 4,5 miliar tahun dan akan terus sampai bumi meledak ya. Jadi bumi berusia 4,5 miliar tahun dan dari 4,5 miliar tahun itu kita masih berada di fase 12 detik. Ini di perumpamaan aja ya. Perumpamaan kalau semisal 4,5 miliar tahun adalah 24 jam, maka manusia hidup dari awal dia adalah eh, Homo erectus menjadi sekarang yang modern Homo erectus ya. Dari purba sampai modern sekarang itu cuman 12 detik kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong, tapi kalau tidak salah 12 detik. Jadi waktu kita benar-benar singkat sekali. Dan itu menunjukkan betapa tuanya usia bumi. 4,5 miliar tahun yang lalu bumi terbentuk di alam semesta. Kemudian kita juga mempelajari bahwa bumi itu sebenarnya bukan suatu bola pejal. Dia pejal tapi bukan bola yang utuh, ya udah gitu bola gitu. Enggak, tapi bumi itu seperti kalau kalian punya bola, terus kalian eh, apa ya, wrap dengan suatu kain atau suatu apapun itu, kemudian kan bungkus lagi dengan lapisan yang lain, maka kalian akan melihat bumi sebenarnya seperti itu. Bumi itu dari lapisan-lapisan yang eh, heterogen ya, karena bumi itu akan terdiferensiasi lapisan-lapisannya dari mulai kerak, mantel, inti luar, inti dalam dengan sifat-sifatnya yang berbeda. Dari suhunya yang udah berbeda itu juga menarik untuk dipelajari ya. Di geofisika kita belajar bahwa ternyata kerak itu setipis setipis tisu lah katakanlah. Saking tipisnya itu ya, setipis tisu makanya dia bisa bergerak di atas mantel yang dia plastis ya. Jadi dia nggak solid kayak misalnya ini jam tangan ini solid ya, di ketok-ketok ini misalnya dia solid. Tapi kalau semisal mantel itu dia solid, tapi dia plastis. Kalau kalian pernah main Play-Doh, jadi mantel itu kayak gitu. Makanya ada kerak yang bisa bergerak di atas mantel ya karena adanya perbedaan sifat seperti itu. Kemudian ada mantel sendiri. Nah, mantel ini apa sih kok bisa dia sifatnya panas? Nah, jadi gini, eh, suatu materi itu pasti ada titik didih dan juga titik leleh. Nah, di mantel sendiri itu dia di antaranya. Jadi bukan mantelnya ya, bukan mantelnya yang dia bisa menggerakkan, tapi sebenarnya di atasnya. Jadi sebenarnya dia di batas antara kerak dengan mantel itu ada suatu lapisan yang namanya mohorovisic. Di mohorovisic. Nah, mohorovisic sendiri itu merupakan lapisan di mana adanya sifat yang berbeda karena di sini dia plastis ya, di sini dia solid, makanya di sini ada lapisan yang dia cukup cukup lunak untuk bisa kerak yang solid bergerak di atasnya seperti itu. Oke, lanjut. Sedangkan inti dia itu ada dua, inti luar dan inti cair, inti luar dan inti dalam. Nah, di sini perbedaannya adalah yang pertama harus diketahui bahwa inti dalam itu sangat-sangat panas ya. Bahkan saking panasnya itu kalau misal kalian di sebelahnya itu leleh hilang gitu. Nah, karena sifat yang panas ini, maka inti luar akan meleleh. Nah, inti luar yang meleleh ini bisa apa ya? Inti dalam bisa panas karena adanya ini peluruhan radioaktif dan juga tekanan yang sangat tinggi. Jadi karena ya bayangin lah guys, kalian tanah yang 1 kali 1 meter aja udah beratnya segitu kan. Bayangin kalau misal kalian dihimpit dengan tanah setebal 6.000 kilometer gitu. Gimana nggak panas kan? Gimana nggak sakit, nggak sesak? Pasti di situ panas banget. Terus sifat-sifat radioaktif, peluruhan-peluruhan radioaktif seperti uranium dan lain-lainnya itu akan menciptakan reaksi yang membuat apa ya panas itu ada di situ seperti itu. Dan bumi juga memiliki hukum gravitasi dan juga apa ya hukum gravitasi dan magnetik. Kalau kalian tahu bumi itu dia bipolar ya, dipol. Jadi ada dua kutub, kutub utara sama kutub selatan. Kalian udah pasti tahu lah. Itu terjadi kenapa? Karena adanya tadi antara inti dalam dengan inti luar yang mereka logam kan, mereka logam artinya cair, artinya padat. Nah, inti cair itu dia bergerak-gerak terus nih.
karena ada ada konveksi dalamnya kan. Ada konveksi di dalam inti luar yang membuat gesekan antara logam ini menciptakan medan gravitasi, medan magnet. Dari situlah muncul gravitasi. Nah, kalau gravitasi sendiri ya juga disebabkan tentunya karena massa yang besar. Karena setiap benda yang bermassa pasti memiliki medan gravitasi, tapi tergantung dari besar massa itu sendiri. Oke. Selain itu di chapter ini juga dibahas mengenai bagaimana hukum Kepler itu bekerja, bagaimana orbit bumi itu bekerja, serta kenapa rotasi dan revolusi bumi itu ada. Kemudian yang terakhir kita dijelaskan eh, siklus Milankovitch yang mempengaruhi perubahan iklim jangka panjang seperti itu. Jadi di sini udah bisa tahu lah ya bahwa bumi itu benar-benar spesial. Katakanlah kalau semisal gravitasi bumi itu lebih besar sedikit, itu pasti udah sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Katakanlah itu besarnya 10 atau 11, pasti itu udah sangat-sangat bumi akan udah sangat berbeda. Kalau katakanlah tidak ada rotasi, tidak ada revolusi, pasti bumi itu satunya panas, satunya dingin seperti itu. Jadi bumi itu udah benar-benar spesial. Eh, Saking ajaibnya itu saking luar biasanya bumi itu spesial karena dia itu dalam segala aspek sempurna gitu. Dari revolusi, dari rotasi, dari besar gravitasi, masanya, besarnya, dan lain sebagainya lah. Seperti itu. Oke, tadi di chapter 2 kita bahas tentang bagaimana rumah kita, the Earth. Sekarang kita ke chapter 3. Chapter 3 kita fokus ke seismologi. Kalau kalian tahu, geofisika itu kita cenderung fokus ke apa ya? Kalau kalian tahu, kita sering bergelut dengan gempa ya. Tapi kenapa sih kok geofisika tuh paling sering dan paling umum ya, paling umum diketahui orang-orang itu gempa gitu. Akan kita bahas di chapter 3. Di chapter 3 kita akan membahas tentang apa itu seismologi. Nah, seismologi itu sebenarnya ilmu yang mempelajari gempa bumi. Nah, tapi kalau misal kalian membaca chapter 3, pasti kalian akan tahu bahwa seismologi itu merupakan apa ya? Kunci utama lah bagaimana kita dulu bisa mengetahui internal bumi seperti apa. Dalam cerita ini hal penting yang dibahas tentunya tidak jauh dari seismik ya. Yang pertama kita membahas tentang gelombang seismik. Gelombang seismik itu penting ya. Gelombang seismik sebenarnya adalah gelombang pastis, gelombang. Jadi dia itu gelombang elastis di mana dia akan merambat pada suatu medium. Kalau nggak ada mediumnya nggak bisa. Jadi kalau kalian tahu gelombang seismik itu kayak apa ya? Bentuknya sinusoidal. Kalau misal kalian punya tali, kalau punya tali gitu ya, kalau punya talinya aku umpamain sebagai jam tangan aja. Kalau kalian kasih suatu getaran di awal, pasti dia akan merambat gitu kan. Dan merambatnya sinusoidal seperti ini. Ya nggak semuanya sinusoidal. Intinya dia bergerak ada periodenya lah. Seperti gelombang kalau kalian tahu apa namanya? Gelombang pasang surut, gelombang bukan wave itu apa sih namanya bahasa Indonesia? Wave eh itulah aku lupa ya. Pokoknya wave, gelombang di pantai itu intinya, di pantai. Jadi gelombang seismik ada dua, utamanya ya gelombang seismik ada dua. Yang pertama ada gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang primer merupakan gelombang yang dia paling cepat ya dan tidak merusak karena gelombang primer sebenarnya dia eh, gelombang longitudinal. Kalau kalian tahu gelombang longitudinal itu dia geraknya seperti ya, maju mundur seperti itu dan karena dia seperti itu maka bergerakannya lebih cepat dan dia bisa melewati fluida seperti air seperti itu. Nah, sedangkan gelombang yang kedua itu gelombang es. Gelombang es ini dia lebih lambat, 1,7 kali lebih lambat daripada gelombang P. Makanya kalau misal orang-orang BMKG nih meneliti gempa, itu pasti ada dua tipe gelombang nih, yang kecil 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 terus besar. Nah, yang kecil tuh pasti gelombang P, yang gede pasti gelombang S atau gelombang surface ya. Atau jadi ada dua, satunya kecil, agak sedang, gede. Nah, kalau yang kecil itu dia gelombang primer, sedang itu dia gelombang sekunder, dan gelombang gede itu gelombang permukaan atau surface wave seperti itu. Dan surface wave ini nggak bisa lewat di padatan, dia pasti akan
hilang gitu atau dipantulkan. Nah, kemudian dari gelombang ini, para geofisikawan terutama ya mengetahui bahwa bumi itu tahu kalau kita tahu bahwa bumi itu di bawah ada lapisan yang fluida, lapisan yang cair. Kenapa? Karena dari sifat-sifatnya tadi, gelombang es tidak bisa merambat pada cair, hanya bisa padatan. Nah, kalau misalnya kita kasih dia rambatan gelombang, ya, gelombang seismik, ternyata di kedalaman sekian itu tidak tidak bisa lewat mantul, maka itu pasti ada sesuatu yang cair gitu. Ini nggak mungkin karena kalau misalnya eh, gelombang es nggak dipantulin nggak bisa lewat, pasti ada yang cair gitu. Nah, dari situ kita tahu bahwa ada kerak, ada mantel, ada inti cair, inti dalam yang padat seperti itu. Oke, kita masuk ke chapter 4, Seismicity, apa ya? Seismicity, the restless earth. Eh, bumi yang tidak pernah istirahat. Jadi bumi itu nggak pernah istirahat. Capek dia, tapi nggak pernah istirahat. Dan dia nggak pernah capek. Namanya juga restless earth. Nah, terus kenapa kok ada chapter 4 ini? Jadi kalau kalian tahu, bumi itu dinamik ya, dinamis maksudnya, dinamis, dinamis dia nggak pernah berhenti bekerja. Dan kalau misal berhenti bekerja, mati kita semua. Kenapa? Kalau misal bumi berhenti bekerja, tidak ada eh, kejadian geologi, tidak ada pergerakan lempeng, maka tidak ada inti yang menghasilkan gravitasi. Tidak ada inti yang menghasilkan pergerakan lempeng dan lain-lainnya. Akhirnya apa? Kacau ini dunia. Hewan-hewan bingung, ya kan? Bumi jadi mati gitu. Nah, itu akan membuat semua yang ada di dunia ini bingung. Navigasi pesawat bingung, navigasi kapal juga bingung. Hewan-hewan bernavigasi apa ya, pulang kampung nggak bisa pulang kampung. Mereka akan kacau, mereka akan panik dan akhirnya kekacauan, chaos di mana-mana seperti itu. Chapter ini sebenarnya membahas tentang aktivitas gempa bumi dan juga apa apa yang disebabkan gitu. Jadi gempa bumi itu yang disebabkan apa aja. Poin penting yang harus kita garis bawahi ada di sini, gempa itu terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Oke, tanpa adanya lempeng tektonik maka gempa bumi nggak mungkin ada. Pasti ada pergerakan lempeng di situ. Karena dari situ yang membuat munculnya gempa bumi. Nah, ada beberapa jenis hasil atau produk dari gempa bumi. Karena gempa bumi adalah hasil dari pergerakan lempeng, maka tentunya ada sesuatu dong di situ. Dan muncullah patahan. Dari gempa bumi muncullah patahan. Patahan sendiri dibagi menjadi tiga. Normal, reverse, dan strike slip. Normal itu terjadi ketika eh, bumi itu ambles ke bawah, jadi turun. Sedangkan reverse kebalikannya naik. Jadi reverse itu kayak apa ya? Ya, katakanlah ini jalan, jalan ini rumah rumah teman kalian, ini rumah kalian. Tiba-tiba besoknya rumah teman kalian di atas. Nah, itu gimana tuh? Maka kalau misal kalian lihat dari sekitar kalian, kalau yang naik cuma rumah teman kalian, maka itu reverse. Sedangkan kalau kebalikannya, maka itu normal. Nah, yang ketiga itu ada strike slip. Strike slip itu ada dua juga, dibagi jadi dua. Ada dextral sama sinistral. Itu terjadi ketika itu bergeser, bukan naik ke bawah tapi geser. Jadi dia geser seperti ini. Kalau misalnya yang gesernya eh, s- apa namanya dari kalian, POV kalian bergeraknya ke kanan, maka itu dextral. Sedangkan kalau kiri dia sinistral seperti itu. Distribusi gempa itu nggak acak ya, nggak semua tempat ada. Banyak tempat yang aman dari gempa bumi. Kenapa? Karena gempa bumi itu mostly ditemukan di daerah-daerah aktif, daerah-daerah eh, subduction, daerah-daerah tumbukan lempeng ya, kayak di ROF ya, Ring of Fire di daerah Indonesia, terutama Jepang, Filipina, itu banyak Taiwan itu banyak sekali ditemukan gempa. Kenapa? Karena lihat aja mereka punya banyak gunung berapi yang aktif. Kalau mereka punya gunung berapi yang aktif, maka ya di situ pasti daerah subduksi, daerah daerah aktif gitu. Hmm. Chapter ini juga menekankan bahwa prediksi gempa masih sangat sulit ditentukan atau dilakukan gitu. Kita nggak bisa memprediksi, oh besok ada gempa nih, nanti jam 8 pagi ada gempa nih, maka kita harus evakuasi. Nggak bisa. Kenapa? Karena ya apa ya? Kita
belum memiliki teknologi yang sangat-sangat advance untuk bisa memprediksi gempa bumi. Beda sama meteorologis ya. Kalau meteorologis mereka bisa melihat perubahan-perubahan temperatur, perubahan-perubahan humidity dan lain-lainnya, maka mereka bisa menentukan kira-kira sekian jam lagi hujan nih. Tapi itu pun belum 100% akurat ya. Ada masih akan ada kesalahan atau error dalam perhitungannya. Nah, sedangkan untuk memprediksi gempa bumi itu masih belum bisa dilakukan karena serumit itu. Kita belum punya teknologi yang sangat-sangat advance untuk bisa memprediksi bahwa besok ada gempa, nanti ada gempa. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita menangkap dulu gelombang P dan memberikan himbauan secara langsung. Seperti yang dilakukan dari Jepang. Jepang itu sistemnya sangat-sangat cepat ya. Ketika mereka dapat sinyal nih, wah ini kira-kira gelombang P-nya ini gelombang P datang nih. Mereka lebih cepat kan? Lebih cepat, datang gelombang P. Wah ini gempa nih. Maka kita harus infokan, wah gempa. Bahasa Jepangnya Jishin. Gempa nih gempa, Jishin, Jishin gitu. Oke, chapter 5. Kita masuk ke chapter 5 nih. Chapter 5 itu fokusnya ke gimana gravitasi dan eh, apa ya, figure of the earth. Kita fokusnya ke gravitasi di sini. Chapter 5 fokusnya ke gravitasi. Poin poin utama yang dibahas dalam chapter 5 itu sebenarnya bumi itu nggak bundar sempurna ya 360 derajat dengan jari-jari yang sama sebenarnya enggak. Kenapa? Karena ya ada gunung, ada apa namanya? Ada basin lautan ya, basin. Terus kemudian ada banyak sekali relief-relief di muka bumi ini. Serta bumi itu nggak ini ya. Ya, let's say kita ambil kerak, ya kan? Kerak kita ambil. Harusnya lingkaran dong. Enggak. Kita elips. Kenapa? Karena ada rotasi bumi. Kalau kalian tahu gaya sentrifugal dan sentripetal. Nah, karena ada rotasi bumi, maka terjadi gaya sentrifugal dong yang ada di apa namanya di ekuator. Di ekuator tentunya akan lebih stretch keluar, sedangkan yang di sini lebih stretch ke inside atau ke dalam. Maka bumi sebenarnya elips seperti ini, agak elips ya kalau biar kelihatan elips ini. Tapi nggak segininya sih, seginilah. Nah, jadi nggak lingkaran sempurna. Dia lebih lebih tebal di daerah ekuator. Nah, gravitasi tentunya akan berbeda di setiap tempat. Kenapa? Karena semakin besar massa otomatis semakin besar. Terus dipengaruhi juga oleh massa di bawahnya. Ya, walaupun dia tidak akan berpengaruh sebesar itu ya, tapi akan berpengaruh. Intinya adalah gravitasi di setiap tempat tidak akan besar, tapi paling besar itu di daerah ekuator tentunya. Sedangkan di daerah polar atau kutub itu lebih kecil seperti itu. Serta ada apa? Ada konsep geoid sebagai bentuk bumi yang lebih realistis. Jadi geoid itu kayak katakanlah kalau misalkan punya scan scan wajah itu kan buat nentuin relief-relief wajah. Nah, bumi juga ada namanya geoid. Biar kita bisa tahu nih bentuk bumi seperti realitanya seperti apa. Next, data gravitasi digunakan untuk mengetahui nih struktur bawah bumi gimana gitu. Geofisikawan kayak kayak aku, teman-temanku, kami menggunakan gravitasi untuk menentukan kira-kira di bawah kayak gimana. Kenapa? Karena densitas dan juga massa itu menentukan besar gravitasi tentunya kan. Kalau semisal di bawah kita ada suatu materi yang densitasnya besar, otomatis ketika disurvei dia lebih besar dong, grafiknya gini naik nanti. Nah, seperti itu. Beda dengan daerah yang tidak ada atau mungkin di bawahnya ada gua seperti itu, pasti akan turun seperti ini. Nah, dari situ kita bisa tahu, kita bisa explore sumber daya alam ya kan. Pasti di bawah ada logam nih, ada logam atau ada suatu hal yang dia densitasnya besar gitu. Nah, kita akan lanjut ke chapter 6. Chapter 6 kita membahas tentang bumi yang dia hot. Ya, jadi bumi itu hot banget ya. Apalagi Surabaya itu panas banget. Jadi bumi itu panas. Maksudnya panas adalah, lah aku di Bandung dingin bang. Aku di Batu dingin bang. Lah nggak gitu bro. Panasnya adalah
bumi itu sebenarnya panas di dalam, dingin di luar, anjay. Jadi bumi itu panas, teman-teman. Interior kita itu, kalau kalian tahu ada namanya gradient geothermal. Gradient geothermal adalah perubahan suhu dari eh, 0 mdpl ke bawah. Itu 25 derajat per 1 kilometer. Sedangkan, sedangkan ya, kita, bumi itu jari-jarinya 6.375. Kalikan 25. Berapa tuh suhunya? Panas banget, bro. Tapi nggak secara linear ya, nggak secara linear kayak ini. Tapi pasti akan dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada di sana. Yang membuat inti bumi sangat-sangat panas, yang membuat inti bumi itu bisa membara, itu karena ada dua. Ya. Yang pertama adalah sisa dari pembentukan bumi. Dulu zaman dulu banget 4,5 miliar tahun pembentukan awal bumi, bumi itu bola panas. Bumi itu bukan bu planet biru, bukan planet hijau, tapi planet merah, PKI, bukan. Jadi dulu ya dia panas dan sisa panasnya itu tersimpan 4,5 miliar tahun yang lalu. Dari 4,5 miliar tahun yang lalu. Nah, tapi di sisi lain, kalau kalian tahu uranium dan juga zat-zat radioaktif itu kebanyakan densitasnya tinggi, densitasnya besar, maksud saya. Densitas yang besar membuat dia akan berpusat di tengah, berpusat di titik tengah. Karena kita sphere ya, kita bola yang elips ini, jadi dia ke tengah. Kebanyakan radioaktif berkumpul di tengah. Radioaktif itu bersifat peluruh ya. Jadi peluruhan-peluruhan material yang radioaktif itu akan membuat eh, munculnya panas. Karena banyak sekali material radioaktif, maka akan menghasilkan panas atau heat. Nah, panas ini menyebabkan konveksi di inti luar dan juga mantel, membuat pergerakan lempeng kerak itu bergerak akhirnya karena ini tadi ada konveksi di situ. Nah, itulah tadi yang menyebabkan yang menjadi dasar dari dinamika bumi sendiri. Jadi seperti itu. Kenapa kok bisa ada panas di dalam bumi? Inti bumi kok bisa panas itu gitu sebenarnya. Nah, kita lanjut chapter 7 nih. Chapter 7. The Earth's Magnetic Field. Jadi kalau kalian tahu ya, kalau kalian tahu, kita itu benar-benar di blessing oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena bumi punya magnetic field. Kita punya pelindung. Jadi bumi itu sigma banget, punya pelindung dia. Melindungi kita dari apa? Heat, heat wave dari matahari. Kalau kita nggak punya magnetic field, gosong kita semua, yakin. Karena apa? Karena dari jadi medan magnet itu dia akan mengitari bumi dari positif ke negatif ya, dari utara ke selatan. Dan itu melindungi kita dari paparan matahari yang sangat-sangat berbahaya. Jadi datang ditangkis oleh magnetic field. Kalau nggak ada, kita pasti akan gosong. Medan magnet bumi itu berasal dari inti luar yang cair. Tadi aku udah mention di beberapa chapter sebelumnya bahwa eh, itu muncul dari apa? Hasil dari gesekan dua materi logam sehingga menghasilkan medan listrik yang membuat munculnya medan magnet seperti itu. Nah, berfungsinya melindungi bumi dari radiasi matahari, ya kan? Kalau nggak ada ini pasti kita semua udah jadi abu gitu. Kemudian selain itu terjadi pembalikan kutub magnetik. Eh, saya sebagai Muslim percaya bahwa akhir zaman itu pasti ada. Dalam agama saya diwajibkan untuk percaya bahwa akhir zaman itu ada atau kiamat ya. Dan di situ dalam Al-Quran dimention bahwa terjadi pembalikan arah magnet atau matahari terbit dari barat. Nah, kalau saya berasumsi, saya belum mempelajari ini lebih dalam, tapi saya berasumsi bahwa pembalikan atau magnetic reversal, pembalikan kutub magnet, itu akan menjadi titik di mana bumi akan mengalami matahari terbit dari barat. Ya. Uh, Kemudian data magnetik digunakan untuk mendukung teori teknik lempeng seperti itu. Sebentar ya. Apa nomor sama?
Oke. Jadi dalam tadi sudah saya jelaskan bahwa menurut saya belum mempelajari lebih dalam, tapi saya akan pelajari lebih dalam ya, bahwa magnetic reversal sangat unik. Kenapa? Karena kutub yang utara selatan jadi kacau. Dulunya di dulunya dipol, sekarang jadi multipol gitu. Banyak sekali kutub utara selatan di mana-mana. Positif negatifnya di mana-mana. Kacau lah. Nah, kemudian ada juga namanya magnetic drift. Magnetic drift itu beda. Kalau kalian tahu eh, kutub geografis dengan kutub apa namanya? Kutub magnetik beda sekitar 15 derajat dan itu kontinu bergerak ke arah, kalau nggak salah yang utara itu bergerak ke arah daerah Siberia, kalau nggak salah di daerah Rusia di situ. Dan itu bergerak terus-menerus tiap tahun sekitar 14 kilometer apa ya kalau nggak salah. Koreksi ya. Jadi akan bergerak terus seperti itu. Dan data magnetik ini digunakan untuk mendukung teori tektonik lempeng gitu. Karena apa? Karena eh, kerak yang terutama di daerah divergen ya, di daerah apa di daerah Atlantik itu, Mid Ocean Ridge itu merekam arah arah magnetik bumi di masa purba. Dan ketika para ilmuwan meneliti, ternyata ada satu satu section dalam kerak itu dia arah magnetiknya beda. Loh, ini kok ya material-material yang eh, apa namanya? Dia ter apa sih namanya? Jadi material-material magnetik yang dipengaruhi oleh medan magnet kok bergeraknya beda sama yang sekarang gitu ya. Yang sekarang utara selatan gitu. Kacau dia selatannya di bawah malah utaranya di bawah, selatannya di atas gitu. Nah, berarti dulu pernah terjadi dan kelak akan terjadi. Kenapa? Karena dalam geologi the past is the key to the future. Hal yang terjadi di masa lalu pasti akan terjadi di masa depan. Maka akan terjadi lagi nih. Tapi kita nggak bisa eh, tahu gimana ketika itu terjadi, itu gimana gitu. Kita belum bisa meneliti eh, bagaimana kondisinya akan seperti apa. Nah, dan kita akan masuk ke chapter 8. Chapter 8 ini judulnya Afterthought atau chapter penutup lah. Chapter terakhir berisi refleksi tentang peran geofisika dalam kehidupan kita di sehari-hari. Jadi kita tekankan bahwa geofisika itu penting ya untuk memahami bumi, karena bumi itu rumah kita ya, rumah kita yang kita belum punya penggantinya. Ya, Elon Musk pernah bilang bahwa Mars akan menjadi rumah kita kedua, tapi ya mungkin itu cuci cacat cocotnya kita kan, masih lama. Dan banyak fenomena alam lah yang masih belum kita sepenuhnya pahami gitu. Kok bisa terjadi seperti itu? Dan para ilmuwan masih berjuang untuk bisa memahaminya dan itu perlu waktu dan juga dedikasi yang sangat-sangat tinggi. Kemudian teknologi akan terus meningkat, men- eh, teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan pemahaman kita dan itu akan membantu kita dalam mempelajari bumi itu sendiri. Mungkin kelak di 10 atau 50 tahun ke depan, kelak ketika saya punya cucu atau bagaimana, akan ditemukan alat untuk mendeteksi gempa gitu ya. Kira-kira 3 jam lagi gempa gitu. Jadi kita bisa mengevakuasi warga, kita bisa preventing apa namanya wilayah-wilayah yang rawan agar tidak terjadi korban jiwa. Karena sebenarnya bencana itu terjadi ketika ada korban, ada suatu pihak yang dirugikan. Kalau nggak ada ya bukan bencana. Let's say di tengah-tengah Pasifik ada gunung meletus gitu. Kalau nggak ada yang mati gitu, ya bukan bencana. Kalau nggak ada yang terluka ya bukan bencana. Bencana terjadi ketika ada yang dirugikan. Jadi buku apa? Buku Geophysics a very short introduction ya.
by William Lowry itu secara keseluruhan sangat bagus ya untuk pemula yang ingin mempelajari dan mulai memahami geofisika seperti itu. Karena kelebihan buku ini tuh ya kurang lebih penjelasannya itu cukup jelas, cukup ringkas gitu. Ya, ini very easy to understand lah. Nggak yang very complicated dan juga bahasanya nggak yang terlalu bertele-tele, to the point, easy to understand. Dan walaupun ringkas dan jelas, tapi materinya luas gitu. Semua yang ada di geofisika ya ter-include di sini, tapi with a very short introduction. Dengan apa ya, singkat, padat, jelas, tidak terlalu mendalam gitu. Yang penting gambaran umumnya aja gitu. Dan bagusnya itu di sini dia menghubungkan teori dengan fenomena nyata. Eh, beberapa apa namanya teori-teori di buku ini kita disandingkan dengan kejadian-kejadian dunia nyata seperti itu. Jadi geofisika itu menurut saya kunci ya, kunci bagaimana memahami eh, bagaimana how Earth works, bagaimana bumi bekerja. Dari bagian terdalam hingga fenomena di permukaan bumi seperti longsor, seperti apa ya, ya let's say gunung meletus, itu kita yang menjelaskan bagaimana bumi bekerja seperti itu. Ya buku yang cukup bagus, a very good books, a short one but very good. Tapi menurutku masih apa ya, beberapa part itu emang kurang dijelaskan bagaimana apa kurang detail lah, let's say. Seperti di chapter berapa tadi ya, chapter seismic atau gravity tidak dijelaskan bagaimana alat-alatnya bekerja, bagaimana oh ini ya intinya kurang dalam lah, intinya kurang dalam. Ya tapi udah cukup bagus sih untuk pengenalan udah cukup bagus sih. Jadi kalau misal suruh rating ya, kalau suruh rating mungkin ya 8,4 lah, 8,4 dari 10. 8,4 dari 10 itu udah cukup cukup bagus ya. Ini buku yang mungkin akan aku rekomendasikan kepada adik tingkat atau mungkin teman-temanku yang ingin mengetahui lebih dalam tentang geofisika karena ini sudah mencakup eh, hampir keseluruhan dari bagaimana geofisika bekerja seperti itu. Ya, semoga video ini membantu dan membuat kalian sedikit paham lah tentang gambaran umum geofisika ya. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, aku Muhammad Noval dan see you guys in the next video.